Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut sudah mengubah sikapnya. Kini ia menjadi sosok yang lebih terbuka hingga sabar menghadapi kritik. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 1 Juli, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memberikan penjelasan. Ia mengaitkan pengalaman Prabowo yang pernah kalah di Pilpres 2009 sebagai cawapres, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019. Agung yakin perubahan sikap yang terjadi kepada Prabowo ini bukan kebetulan. Daripada tahun 2019, Prabowo kini jauh lebih terbuka dengan awak media. Ia juga lebih sering berfoto bersama masyarakat. Agung menerangkan perubahan sikap Prabowo ini tampak jelas saat berhadapan dengan generasi muda milenial dan pemilih pemula Gen Z. Agung menjelaskan Prabowo kini menjadi sosok yang lebih terbuka, sabar, dan bijaksana. Selain itu, Prabowo juga bijak dalam merespons setiap pertanyaan, kritik, hingga sindiran dari publik. Lantas ia menghubungkan pengalaman Prabowo yang pernah kalah di Pilpres sebanyak 3 kali, yakni Pilpres 2009 sebagai cawapres, Pilpres 2014, dan Pilpres 2019. Agung menilai Prabowo bisa 3 kali kalah berturut-turut karena gagal merangkul anak muda. Menurutnya, pemilih pemula dan muda pada Pilpres 2024 akan menjadi kelompok demografi mayoritas. Hal ini karena jumlahnya mencapai lebih kurang 60%. Sehingga dikatakan apabila Prabowo tidak hati-hati dalam mengelola kelompok pemilih ini, maka bisa berujung pada kekalahan lagi pada Pilpres 2024. Sementara kelompok influencer dan awak media walaupun bukan pemilih mayoritas, namun keduanya punya pengaruh dalam membentuk opini dan persepsi publik secara efektif. Dengan demikian, menjadi rasional, perubahan sikap Prabowo terjadi. Prabowo menyadari bahwa ini akan menjadi kunci kemenangannya dalam Pilpres 2024. Sementara itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno turut angkat bicara soal perubahan sikap Prabowo. Ia mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sedang melakukan transformasi politik. Hal ini terkait dengan sikapnya yang kini menjadi lebih terbuka. Adi menilai Prabowo ingin mengubah citra politiknya dari yang dikenal karena berlatar belakang militer menjadi politisi sipil. Adi menjelaskan pula, sejak dulu orang-orang melihat Prabowo sebagai sosok yang sulit dijangkau, sulit disentuh, dan terlihat sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Menurut Adi, apa yang Prabowo kini lakukan tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meyakini Prabowo secara perlahan ingin mengubah gaya politiknya. Hal tersebut supaya bisa menjadi seperti politisi sipil lainnya. Sebab sejak dulu Prabowo selalu kelihatan begitu kaku dan berjarak dengan kalangan media massa serta media sosial. Ia menerangkan harus diakui dari strategi politik bagaimana Prabowo semakin mendekatkan diri dengan para pemilihnya, terutama para Gen Z dan pemilih pemula. Sebagaimana diketahui Gen Z dan pemilih pemula menjadi jumlah pemilih yang cukup signifikan di tahun 2024 mendatang. Untuk itu, Adi menganggap wajar apabila Prabowo menjadi relatif lebih sering mengekspos aktivitas politiknya, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan dan kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Adi menilai upaya-upaya Prabowo ini adalah bentuk bagaimana dirinya sedang mendekati ceruk pemilih kalangan Gen Z dan pemilih pemula. Hal tersebut untuk mendulang suara signifikan di Pilpres 2024 mendatang, termasuk Prabowo sering aktif di media sosial. Menurut Adi, hal itu menjadi bagian cara yang diikhtiarkan untuk supaya mendapatkan simpati dan dukungan berlimpah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.